Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang obligasi. Saya akan menjelaskan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Arif Lutfi. Lalu ada Michael Varial Mira, Nur Aini Humairo, Sunita Nurfala, dan Zahra Rivalda. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu, serta debitur akan membayarkan bunganya setiap bulannya. Lalu ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah adalah surat utang yang dikeluarkan dari negara dan sah secara hukum. Lalu ada obligasi korporasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu, bisa BUMN, bisa swasta, dan masa jatuh temponya biasanya 1 tahun. Lalu ada obligasi munisipal. Obligasi yang ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah. Lalu berdasarkan bunganya ada yang pertama zero coupon bond, yaitu obligasi tanpa bunga. Lalu ada obligasi kupon, yaitu surat utang yang menjanjikan bunga secara berkala kepada para investor. Lalu yang ketiga ada obligasi kupon tetap, yaitu obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga tetap kepada para investor. Lalu yang terakhir ada obligasi kupon mengambang, yaitu obligasi yang menawarkan kupon yang bisa berubah besaran mengikuti indeks pasar uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aini. Nah, selanjutnya itu ada obligasi berdasarkan nominal. Itu dibagi dua, ada obligasi konvensional sama obligasi retail. Obligasi konvensional yaitu obligasi yang punya satuan nominalnya bisa dibilang cukup besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per lot. Sedangkan kalau obligasi retail itu kebalikannya dari obligasi konvensional tadi, di mana nominalnya ini lumayan kecil. Misalkan seperti 1 juta rupiah. Ini sini surat utang, contohnya ada surat berharga 008. Selanjutnya ada jenis obligasi berdasarkan penukaran. Itu yang pertama ada convertible bond, atau disebut juga dengan obligasi konversi, yaitu obligasi yang memungkinkan bagi pemegang surat utang untuk mengonversinya menjadi saham perusahaan seperti penerbit obligasi dengan rasio penukaran yang udah disepakati sebelumnya. Obligasi ini merupakan obligasi yang biasanya punya tingkat kupon itu cukup rendah lantaran investor itu dianggap telah diberi privilege untuk mengubah surat utangnya menjadi surat kepemilikan alias saham. Kemudian yang kedua ada obligasi tukar atau nama lainnya itu exchangeable bond. Hampir sama kayak obligasi konversi tadi, hanya saja kalau di obligasi tukar ini pemegang surat utang itu bisa mengubah obligasi menjadi saham afiliasi penerbitnya, misalkan saham milik anak ataupun induk perusahaan. Terus yang ketiga ada obligasi opsi beli. Nah, di obligasi jenis ini penerbit surat utang itu boleh membeli kembali obligasi dari pemegang suratnya dengan harga yang sudah disepakati. Biasanya itu lebih tinggi ketimbang harga parnya atau nilai harga penawaran perdana obligasi tersebut. Namun, enggak berarti setelah dibeli terus si penerbit ini bebas kewajiban bayar utang, tapi si penerbit ini tetap harus melakukan kegiatannya, membayar bunga dan pokok utang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Karena udah dibeli kembali, penerbit harus memberikan kupon dengan nominal yang lebih tinggi kepada si pemegang obligasi. Dengan pembelian kembali ini, pihak penerbit bisa melaksanakan haknya untuk melunasi utang lebih awal. Misalnya di kala tingkat bunga ini menurun. Terus ada putable bond. Kalau di jenis obligasi opsi beli, emiten memiliki opsi untuk membeli kembali surat utangnya.
Namun di putable bond ini, investor punya hak untuk mengharuskan emiten atau penerbit obligasi untuk membeli kembali surat utangnya. Jadi punya hak untuk mengharuskan emiten gitu. Nah, selanjutnya ada jenis obligasi berdasarkan imbal hasil. Yang pertama ada obligasi konvensional. Nah, obligasi konvensional berdasarkan imbal hasil ini adalah di mana surat berharga yang diterbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal dengan perjanjian memberikan bunga kepada pihak investor dalam jangka bunga waktu tertentu. Di dalam jenis obligasi ini bisa dibilang ada obligasi-obligasi yang sudah dipaparkan di atas. Karena kesemuanya ini pasti ada bunga dan ada kupon sebagai salah satu perjanjian utang kan. Nah, yang kedua ada obligasi syariah atau dikenal dengan nama sukuk yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya itu berdasarkan prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba. Imbal hasil ini juga dibayarkan secara berkala dalam periode tertentu dan kemudian si peminjam ini akan melunasi pokok hutang di tanggal jatuh temponya. Nah, selanjutnya bakal ada karakteristik obligasi yang bakal dijelasin sama Mia. Selanjutnya ada karakteristik obligasi. Yang pertama, memiliki klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Klaim terhadap aset berarti jika perusahaan yang menerbitkan obligasi itu diterpa musibah dan bangkrut, maka pemegang obligasi mendapatkan hak pertama untuk didahulukan ketika terjadi penjualan aset. Yang kedua, obligasi selalu memiliki nilai nominal atau nilai pari. Nilai nominal ini selalu tertera dalam lembar obligasi. Yang ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan adanya kupon dengan tingkat suku bunga tertentu yang bisa dibayar setiap 3 bulan sekali, 4 bulan, atau 6 bulan sekali. Yang keempat adalah bahwa obligasi memiliki masa jatuh tempo minimal 5 tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi, maka akan semakin diminati oleh investor karena dianggap resikonya kecil. Yang kelima, obligasi memiliki indentur, yakni kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak itu berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi, termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Kewajiban pembayaran kupon obligasi oleh perusahaan penerbit dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Bisa dilakukan triwulan, semesteran, atau tahunan. Yang keenam, obligasi selalu memiliki peringkat obligasi yang mencerminkan resiko terkandung dari obligasi tersebut. Semakin tinggi peringkat obligasi, biasanya semakin rendah tingkat bunga yang ditawarkan. Begitu pula dengan sebaliknya. Dan yang terakhir, obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penilaian obligasi. Untuk rumus penilaian obligasi adalah sebagai berikut. Untuk rumus penilaian obligasi itu, VB sama dengan sigma dari INT per buka kurung 1 ditambah RD tutup kurung pangkat T ditambah M per buka kurung 1 ditambah RD tutup kurung pangkat N untuk T sama dengan 1 sampai dengan N. Dan untuk keterangannya itu, VB adalah nilai obligasi. N adalah jumlah tahun sebelum obligasi jatuh tempo. INT adalah bunga yang dibayarkan setiap tahunnya, yaitu tingkat kupon dikali nilai par. M adalah nilai par atau jatuh tempo, dan RD adalah tingkat bunga pasar obligasi. Jika RD sama dengan tingkat kupon, obligasi dengan suku bunga tetap dijual pada nilai par, atau yang disebut obligasi nilai par. Jika RD lebih besar dari tingkat kupon, obligasi dengan suku bunga tetap dijual di bawah nilai par, atau yang disebut obligasi diskon. Dan jika RD kurang dari tingkat kupon, obligasi bunga tetap dijual di atas nilai par, atau yang disebut obligasi premium. Dan untuk mengetahui apakah obligasi tersebut adalah obligasi nilai par, obligasi diskon, atau obligasi premium, kita langsung saja ke contoh perhitungannya. Untuk soal yang pertama yaitu, rekan Anda baru saja berinvestasi di suatu obligasi dengan kupon tahunan 5%, dan jatuh tempo tersisa 10 tahun lagi. Obligasi tersebut memiliki nilai par sebesar 1.000,
dan suku bunga pasar saat ini sebesar 7%. Berapa yang dibayar oleh rekan Anda untuk obligasi tersebut? Apakah obligasi tersebut adalah obligasi pada nilai par, premium, atau diskon? Dan untuk mencari nilai obligasi tersebut, kita dapat menggunakan kalkulator finansial dan juga spreadsheet. Tetapi di sini saya akan menggunakan kalkulator finansial. Yang pertama, kita pilih dulu TVM kalkulator yang paling atas kiri. Untuk menjawab pertanyaannya, Anda hanya perlu memasukkan nilai-nilainya. Yang pertama, kita masukkan INT. INT itu bunga yang dibayarkan setiap tahunnya, yaitu tingkat kupon dikali nilai par. Dalam istilah kalkulator, INT sama dengan PMT. Di sini PMT sama dengan 50. Lalu kita masukkan M. M itu nilai par atau jatuh tempo. M itu sama dengan EV. Di sini EV sama dengan 1000. Selanjutnya kita masukkan R. R itu suku bunga pasar saat ini. Di sini R sama dengan 7%. Lalu yang terakhir kita masukkan N. N itu jumlah tahun sebelum obligasi jatuh tempo. Di sini N sama dengan 10. Lalu kita ubah compoundingnya menjadi annually. Setelah memasukkan semua nilainya, kemudian kita menekan tombol PV untuk mendapatkan nilai obligasi. Setelah itu, kita dapat mengetahui berapa yang dibayar oleh rekan Anda untuk obligasi tersebut, yaitu sebesar 859,53. Oleh karena kupon obligasi 5% lebih rendah dari tingkat bunga pasar saat ini, yaitu 7%, maka obligasi tersebut merupakan obligasi diskon, yang menunjukkan bahwa tingkat bunga naik sejak obligasi diterbitkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang obligasi dengan kupon setengah tahunan. Meskipun beberapa obligasi membayarkan bunga secara tahunan, sebagian besar obligasi pada kenyataannya melakukan pembayaran secara setengah tahunan. Untuk mengevaluasi obligasi setengah tahunan, kita harus mengubah model valuasi sebagai berikut. Yang pertama, membagi dua pembayaran bunga kupon tahunan untuk mendapatkan jumlah bunga yang dibayarkan setiap 6 bulan. Yang kedua, mengalihkan dua jumlah tahun sampai jatuh tempo, yaitu N, untuk menentukan jumlah periode setengah tahunan. Dan yang ketiga, membagi dua tingkat bunga nominal, yaitu R, untuk menentukan tingkat bunga setengah tahunan. Dengan melakukan perubahan-perubahan tersebut, maka akan menghasilkan persamaan untuk menghitung nilai obligasi setengah tahunan, yaitu sebagai berikut. Untuk rumus nilai obligasi setengah tahunan yaitu VB sama dengan sigma dari INT per 2 per buka kurung 1 ditambah R per 2 tutup kurung pangkat T ditambah M per buka kurung 1 ditambah R per 2 tutup kurung pangkat 2N. Untuk T sama dengan 1 sampai dengan 2N. Selanjutnya, kita langsung saja ke contoh perhitungan dari nilai obligasi setengah tahunan, yaitu sebagai berikut. Untuk pertanyaannya yaitu, Anda baru saja membeli obligasi beredar yang tidak dapat ditebus, berjangka waktu 15 tahun dengan nilai par $1.000. Asumsikan bahwa obligasi ini membayar bunga sebesar 7,5% dengan majemuk setengah tahunan. Apabila suku bunga nominal berjalan adalah 6%, berapa yang harus Anda bayar untuk obligasi ini? Bagaimana perbandingan harganya dibandingkan dengan harga obligasi berkupon tahunan? Sebelum kita menghitungnya dengan kalkulator finansial, pertama kita menentukan dulu jumlah periode setengah tahunan, yaitu dengan cara dikali 2. Di soal N sama dengan 15, maka dari itu N sama dengan 15 dikali 2, yaitu 30. Jadi N sama dengan 30. Selanjutnya, kita menentukan jumlah bunga yang dibayarkan setiap 6 bulannya, yaitu dengan cara dibagi 2. Di dalam soal, nilai INT atau PMT-nya yaitu 7,5%. Lalu 7,5% tersebut dibagi 2, maka hasilnya 0,0375. Karena nilai PMT sama dengan tingkat kupon dikali nilai par, di sini di dalam soal nilai par sama dengan 1000, maka 0,0375 dikali 1000, hasilnya 37,5. Jadi nilai PMT sama dengan 37,5.
Lalu setelah itu kita menentukan tingkat bunga setengah tahunannya, yaitu dengan cara dibagi 2. Di dalam soal tingkat bunga nominalnya itu 6%, maka dari itu 6% dibagi 2 sama dengan 3. Jadi tingkat bunga nominalnya atau R sama dengan 3. Lalu selanjutnya kita langsung saja menghitung nilai obligasi setengah tahunan dengan menggunakan kalkulator finansial. Selanjutnya, kita langsung saja memasukkan angka-angka tersebut ke dalam kalkulator finansial, yaitu PMT sama dengan 37,5, FV sama dengan 1000, rate sama dengan 3, dan period sama dengan 30. Lalu compoundingnya itu annually. Setelah itu, kita langsung saja klik PV untuk mendapatkan nilai obligasi setengah tahunan. Di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai obligasi setengah tahunan itu sama dengan 1147. Dilihat dari perhitungan bunga setengah tahun dengan tahunan, dapat disimpulkan bahwa pembayaran bunga setengah tahunan lebih besar daripada tahunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sunita Nurfalah. Selanjutnya, yield to maturity atau imbal hasil saat jatuh tempo adalah tingkat imbal hasil yang diterima atas obligasi jika obligasi tersebut dipegang hingga jatuh temponya. Dalam perhitungan YTM, N sama dengan masa obligasi, VV sama dengan harga obligasi, PMT sama dengan pembayaran kupon, VV sama dengan nilai pari. Untuk cara menghitung dengan kalkulator finansial, kita hanya perlu memasukkan masa obligasi pada N, harga obligasi pada PV, pembayaran kupon pada PMT, dan nilai pari pada FV. Kemudian menekan tombol I atau YR. Jawaban akan muncul berapa persen hasilnya. Yang kedua, cara menghitung dengan menggunakan spreadsheet di Excel, yaitu dengan menggunakan rate. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Misalnya Anda baru saja membeli obligasi 15 tahun dengan nilai pari sebesar $1.000 seharga $1.145,68. Pembayaran kupon tahunan adalah sebesar $75. Berapakah imbal hasil saat jatuh tempo obligasi tersebut? Nah, untuk mengetahui berapa imbal hasil saat jatuh tempo obligasi tersebut, di sini saya menggunakan kalkulator finansial. Untuk cara menghitung di kalkulator finansial, kita tinggal hanya memasukkan harga obligasi pada VV, pembayaran kupon pada PMT, nilai pari pada FV, dan masa obligasi pada period. Kemudian kita tinggal hanya menekan rate, maka akan mengetahui jumlah imbal hasil saat jatuh tempo obligasi tersebut, yaitu sebesar 6%. Tadi kita sudah membahas yield to maturity, yaitu imbal hasil saat jatuh tempo. Sekarang kita membahas yield to call, yaitu tingkat imbal hasil yang diterima atas obligasi jika obligasi tersebut ditebus sebelum tanggal jatuh temponya. Persamaan yang dimodifikasi untuk menghitung YTC yaitu harga obligasi sigma dari INT per 1 tambah RD ditambah harga perolehan per 1 tambah RD pangkat N. Untuk keterangannya, N itu jumlah tahun penebusan, INT itu pembayaran kupon tahunannya, RD itu tingkat imbal hasil yang diterima. Untuk contoh soalnya, Anda baru saja membeli obligasi dengan waktu 15 tahun dan nilai par $1.000 seharga $1.145,68. Pembayaran kupon tahunannya sebesar $75. Asumsikan bahwa obligasi ini dapat ditebus dalam 7 tahun dengan harga $1.075. Berapakah nilai YTC obligasi tersebut? Nah, untuk mengetahui nilai YTC obligasi ini, saya menggunakan kalkulator finansial untuk menghitungnya. Untuk mengetahui berapa nilai YTC obligasi tersebut dengan menggunakan kalkulator finansial itu sama ketika kita mencari nilai YTM, yaitu tinggal memasukkan nilai PV, PMT, FV, dan period. Kemudian kita tekan rate, maka kita akan mengetahui nilai YTC obligasi tersebut, yaitu 5,81%.